Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari naikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, atas segala rahmat yang telah Engkau berikan pada kami hari demi hari. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan
Itu semua karena kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga berakhir dengan baik, dan biarlah semua yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita teruskan sukacita kita, sorak-sorai kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu kita, perisai kita, perlindungan kita. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan penuh sukacita bahwa Tuhan juga gunung batu. Biarlah kita tetap percaya dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Tuhan gunung batu kita, perisai kita, perlindungan kita. Haleluya. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah pujian, kemanakah kami mencari. Kasih sejati, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi, kemanakah kami mencari? Kami mencari kasih sejati, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program ibadah online. Dan saya berdoa kiranya seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan diberkati dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus, sehingga dalam pemberitaan firman
kita dapat memahami dan dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang malam Tuhan telah menjaga dan memelihara kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat dan oleh anugerah-Mu kami dapat ada sebagaimana ada hari ini semua karena Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi ini juga kami dapat diberi waktu dan kesempatan untuk bersekutu, beribadah lewat ibadah online. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus siap memberkati kami dan kami percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi untuk kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan ketika firman-Mu yang luar biasa disampaikan, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan kami yang sedang dalam kebimbangan diberi kepastian oleh Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah Yesus mengasihi anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Robert Raikes, adalah seorang jurnalis dan juga pengusaha percetakan surat kabar yang tinggal di kota Gloucester, Inggris. Hatinya tergugah saat melihat banyak anak-anak kecil yang bertingkah laku begitu buruk. Anak-anak itu berpakaian compang-camping, kotor, berbahasa kasar. Bahkan mereka sering membuat keonaran, saling mencaci maki, bahkan mereka sering berkeliaran di sepanjang jalan Gloucester. Kemudian Robert Raikes mengumpulkan beberapa anak-anak itu dan meminta beberapa ibu-ibu untuk mengajar anak-anak tersebut pada hari Minggu. Dan setiap ibu-ibu yang mengajar diberi upah 1 seling kepada mereka. Sekalipun banyak tantangan di dalam pelayanan anak-anak tersebut, namun pelayanan itu terus berkembang sehingga sampai ke seluruh Inggris. Bahkan gerakan itu berkembang sampai ke Amerika, Jerman, Belanda, bahkan sampai ke Indonesia. Sejak saat itulah Robert Raikes disebut sebagai Bapak Sekolah Minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Matius, Markus, dan Lukas menuliskan bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan dan mengasihi anak-anak kecil. Bahkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita menemukan ada banyak ayat Alkitab yang menceritakan tentang anak-anak. Itu sebabnya gereja, hamba-hamba Tuhan, dan orang tua tidak boleh mengabaikan tentang pelayanan anak. Bahkan seharusnya kita harus memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Karena mereka telah Tuhan titipkan kepada kita. Karena anak-anak ini juga yang akan menjadi penerus generasi, yang akan meneruskan keluarga, gereja, bahkan bangsa. Itu sebabnya melayani anak-anak tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab mereka adalah anak-anak ilahi yang Tuhan titipkan kepada kita. Mereka lah kelak yang akan meneruskan gereja, meneruskan keluarga kita, bahkan meneruskan bangsa kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai yang ke-15 ini, saya menemukan ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Mari kita perhatikan dalam ayat 13, firman Tuhan berkata, "Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu." Kebenaran yang pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa tanggung jawab orang tua untuk membawa anak-anak datang kepada Yesus. Orang tua bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus sesuai dengan ayatnya yang ke-13. Matius menulis, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya di Yudea, lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kata orang-orang di sini kemungkinan besar adalah orang tua atau pengasuh dari anak-anak bangsa Yahudi pada waktu itu. Dengan kata lain, orang tua atau pengasuh membawa anak-anak itu kepada Yesus agar Tuhan Yesus meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel membawa anak-anak ke sinagog dan membacakan Taurat firman Tuhan merupakan hal yang wajib yang harus mereka lakukan kepada anak-anak mereka. Ulangan pasal 6 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 31 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkannya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak dini kita harus membawa anak-anak kita kepada Yesus, memperkenalkan Sang Juru Selamat kepada mereka, dan memperhatikan kebutuhan mereka. Sebagaimana bangsa Israel senantiasa membawa anak-anak mereka ke bait Allah dan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka agar anak-anak sejak dini belajar takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sejak dini orang tua harus mengajak anak-anak datang kepada Yesus dan memperkenalkan juru selamat kepada mereka, dan juga kita harus memperhatikan pertumbuhan dan kebutuhan rohani mereka. Bukan hanya kebutuhan jasmani mereka, tetapi kita juga harus memikirkan kebutuhan rohani mereka. Kebutuhan rohani anak-anak tentu tidak hanya tanggung jawab gereja, sekolah sepenuhnya, tetapi orang tua punya tanggung jawab yang besar, punya tanggung jawab yang terutama untuk memperhatikan kebutuhan kerohanian anak-anaknya. Sejak dini kita harus membawa anak-anak kita kepada Yesus, memperkenalkan Yesus kepada mereka, dan juga mendidik mereka, membina mereka, bahkan memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian, usia yang paling cocok untuk mendidik anak adalah dari 0 sampai 8 tahun. Itu sebabnya jika kita konsentrasi dan memberi waktu untuk mendidik anak kita dari 0 sampai 8 tahun, pasti mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, percaya kepada Yesus, menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, tanggung jawab kita sebagai orang tua, mari kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kebenaran yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, Alkitab mencatat murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Murid-murid melarang mereka untuk datang membawa anak-anak itu kepada Yesus. Sebab mereka berpikir
Masih ada hal yang jauh lebih penting daripada mengurusi atau melayani anak-anak. Namun sikap Tuhan Yesus sangat berbeda dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menerima mereka. Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tuhan Yesus memberi waktu untuk mereka, sehingga Tuhan Yesus tidak melarang mereka untuk datang kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menghargai anak-anak kecil. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebab anak-anak kecil diidentik dengan sikapnya yang polos, kerendahan hatinya, dan keyakinannya yang penuh kepada Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menghargai dan mengasihi, memperhatikan anak-anak kecil yang polos dan rendah hati itu, marilah kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita dorong mereka, mari kita bawa mereka datang kepada Tuhan, dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab Yesus menerima mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Itu sebabnya jangan larang, jangan marahi kalau anak-anak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari ibadah anak sekolah minggu kita, baik fasilitas dan lain sebagainya. Kita akan merenovasi ruang sekolah minggu dengan hal yang terbaik, membuat AC dan lain sebagainya, sehingga anak-anak sekolah minggu nyaman untuk beribadah, memuji Tuhan, dan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 ini, yang ketiga mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam teks ini. Yang pertama, pertumbuhan iman anak-anak kita adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua. Yang kedua, ternyata Tuhan Yesus sangat memperhatikan, sangat menghargai, sangat peduli kepada anak-anak. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak kecil itu, dan Yesus kemudian pergi dari situ. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, meletakkan tangan merupakan lambang berkat, kasih, keselamatan, dan pemeliharaan Tuhan. Kita melihat salah satu contoh dalam perjanjian lama, yaitu ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim cucunya. Dalam Kejadian pasal 48. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang teolog dan juga hamba Tuhan Amerika bernama Jonathan Edwards. Dikatakan bahwa Jonathan Edwards ini selalu mengarahkan anak-anaknya untuk beribadah, membaca firman Tuhan, mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kemudian Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian diteliti dari hasil dari apa yang telah Jonathan Edwards lakukan kepada anak, cucu, dan keturunannya. Ternyata hal yang luar biasa ditemukan. Ada banyak anak-anak atau keturunannya yang menjadi pengacara top. Ada banyak keturunan yang menjadi dokter yang luar biasa. Ada banyak keturunannya juga yang menjadi ilmuwan. Ada banyak keturunannya yang menjadi dosen. Bahkan juga ada keturunan dari Jonathan Edwards itu yang menjadi wakil presiden Amerika. Dan dari situ disimpulkan bahwa ternyata Jonathan Edwards telah berhasil membentuk keturunan yang takut akan Tuhan kepada anak-anak dan juga kepada cucu-cucunya. Dan Tuhan Yesus memberkati keturunan Jonathan Edwards tersebut. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kita harus menuntun anak-anak kita kepada Kristus. Karena Yesus rindu untuk memberkati, dan Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka. Itu sebabnya Yesus memberkati anak-anak. Dan mari kita datang,
membawa anak-anak kita kepada Yesus agar Tuhan Yesus memberkati mereka, bahkan memberkati masa depan mereka. Kesimpulannya adalah dari Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 ini. Yang pertama, pertumbuhan rohani anak-anak dan memperkenalkan Yesus kepada mereka perlu dilakukan sejak dini. Dan itu merupakan tanggung jawab orang tuanya. Kedua, Tuhan Yesus sangat memperhatikan dan mengasihi anak-anak kecil. Itu sebabnya orang tua atau siapapun jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus rindu untuk memberkati anak-anak kita. Tuhan Yesus rindu untuk mengasihi, memberkati anak-anak kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari datanglah, bawalah anak-anak kita untuk berdoa bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, membaca firman Tuhan bersama, dan mohonlah berkat Tuhan atas anak-anak kita. Berkat Tuhan akan dicurahkan kepada anak cucu kita jikalau sejak dini kita membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pendeta Dr. Erastus Sabdono pernah berkata bahwa keberhasilan orang tua adalah ketika ia berhasil membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Allah, karena Engkau Tuhan yang mengasihi anak-anak kecil. Engkau tidak pernah memandang usia, tidak pernah memandang kedudukan, tidak pernah memandang jabatan, bahkan Engkau tidak pernah memandang rupa. Engkau mengasihi anak-anak sebagaimana juga manusia pada umumnya. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, biarlah kami juga senantiasa mengasihi mereka dan membawa anak-anak kami untuk datang kepada Tuhan, memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi dan peduli kepada anak-anak. Dan juga Engkau memberikan waktu-Mu Tuhan kepada anak-anak kami. Bahkan Engkau juga rindu untuk memberkati anak-anak kami yang datang kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami memiliki komitmen untuk membawa anak-anak kami, memperkenalkan Kristus Yesus kepada mereka. Dan kami mau memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami sejak dini sampai kelak mereka dewasa nanti ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati gereja kami. Kami rindu supaya ibadah anak di gereja kami dapat bertumbuh. Semakin banyak anak-anak boleh bergabung. Bahkan kami juga berdoa untuk mereka yang memiliki beban untuk membantu mengembangkan ibadah anak di gereja kami. Bahkan kami juga rindu Tuhan untuk merenovasi ruang ibadah untuk anak-anak supaya mereka lebih nyaman untuk beribadah. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, sebagaimana kami melayani jemaat dewasa begitu baik, kami juga rindu untuk melayani anak-anak juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih iman mereka kepada Yesus semakin teguh dan semakin kuat. Bahkan kami berdoa, jika ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Bahkan kami yang saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan mukjizat, diberi pertolongan mukjizat oleh Tuhan. Dan kami berdoa terus untuk bangsa kami Indonesia, berkati kota kami, berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 dalam nama Yesus, supaya pandemi ini segera berakhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, jangan lupa ajak anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Perkenalkan Yesus kepada mereka, bimbing kerohanian mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.